Hari ke-9 penerapan aturan larangan mudik penjagaan ketat masih berlangsung di sejumlah lokasi penyekatan pemudik. Masih adakah pelanggar hari ini? Kita akan langsung bergabung dengan Lineke Utsiki di Tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Vito Erlangga di Tol Bitung, Tangerang, Banten. Kita menuju ke Tol Cikarang Barat terlebih dahulu. Lineke, apakah masih ada pelanggaran di sana? Uci, April, dan juga pemirsa, hingga dengan saat ini memasuki pekan kedua pelaksanaan operasi ketupat 2020 masih saja ditemukan pelanggaran oleh para pengendara yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Berdasarkan data yang dihimpun oleh kepolisian sejak tadi malam hingga dengan saat ini, total ada sebanyak 344 kendaraan yang melakukan pelanggaran aturan larangan mudik dengan rincian untuk golongan kendaraan pribadi sebanyak 319, sementara untuk golongan kendaraan umum berupa bus dan juga elf ada sebanyak 25 kendaraan. Kalau misalkan kita lihat di belakang saya saat ini, memang baru ada satu petugas saja yang berjaga karena sementara yang lainnya masih melakukan istirahat sejenak untuk berbuka puasa. Dan untuk dominasi kendaraan yang melintas pada hari ini lebih didominasi oleh kendaraan bermuatan besar. Sehingga tentunya untuk prioritas pemeriksaan ini lebih kepada kendaraan bermuatan besar. Karena jika kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya, ini ada tren yang berkembang yakni penyelundupan pemudik dalam kendaraan yang tidak diperuntukkan seperti kendaraan bermuatan besar dan juga plat hitam, kemudian yang memberikan ataupun mengenakan tarif kepada penumpang yang nekat untuk keluar dari zona merah dan kembali ke kampung halaman. Tadi saya juga sudah mengontak langsung Kombes Pol Sambodo Purnomo selaku Dirlantas Polda Metro Jaya yang menyebutkan bahwa untuk wilayah hukum di Polda Metro Jaya ini total sudah ada 17 pelanggar yang melakukan ataupun yang melanggar terkait dengan penyelundupan pemudik, dan ini langsung dikenakan tilang karena dinilai melanggar pasal 303 dan juga 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait dengan lalu lintas dan juga angkutan jalan. Adapun denda yang diberikan ini bervariasi mulai dari 250 hingga dengan 500.000 dengan pidana hukuman penjara ini juga bervariasi mulai dari 1 hingga dengan 2 bulan. Kalau misalkan kita lihat ataupun dijelaskan tadi secara lebih detail oleh perwira pengendali Pospam Cikarang Barat yakni AKBP Muhammad Nasir menyebutkan bahwa untuk pos penyekatan di Cikarang Barat yang ada di kilometer 31 ini menjadi titik dengan jumlah pelanggaran yang paling banyak yakni mencapai lebih dari 3.740 pelanggar dimulai dari tanggal 24 April hingga dengan kemarin tepatnya tanggal 1 Mei 2020. Adapun pola pelanggaran yang ada ini kebanyakan para pengendara melakukan pelanggaran selepas maghrib hingga dengan pukul 10 malam yakni para pengendara kemudian yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan seperti di dalam mobil ada isi muatan melebihi kapasitas yakni sebanyak 4 orang. Kemudian untuk para pengendara yang nekat mudik ini biasanya jam rawannya terjadi pada pukul 3 hingga dengan 5 dini hari. Sementara itu apa kemudian indikasi dari truk ataupun kendaraan bermuatan besar yang menyelundupkan pemudik ini dapat dilihat dari pintu mobil kendaraan yang kemudian tidak tertutup rapat ataupun juga dari celah terpal yang digunakan sebagai celah bernafas oleh para penumpang yang kemudian nekat melakukan mudik. Tentunya terus dihimbau bagi warga Jabodetabek agar tidak keluar dari zona merah demi keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Kembali ke Anda, Uci dan juga April. Ya, dari Tol Cikarang Barat kita menuju Tol Bitung, Tangerang, Banten. Sudah ada Vito. Ya, Vito, apakah masih ada pelanggaran hari ini? Ya, baik Uci, April, dan pemirsa, berdasarkan data yang kami himpun dari Ditlantas Polda Metro Jaya yang tengah bertugas di pos pengamanan Tol Bitung, tercatat sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat atau pada pagi tadi hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat tercatat sebanyak 88 kendaraan terpaksa harus putar balik menuju ke arah Jakarta. Hal ini dari 88 kendaraan tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi dengan total jumlah sebanyak 59 kendaraan dan sisanya merupakan kendaraan angkutan umum seperti angkutan bus dan elf begitu. Ya, pemirsa dapat Anda lihat di layar kaca Anda untuk arus lalu lintas di Tol Bitung sendiri di sini terpantau ramai lancar begitu, dan terpantau ramai lancar
Dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian sendiri mengatakan bahwa sejak 2 hari terakhir memang suasana arus lalu lintas di Tol Bitung khususnya dari arah Jakarta menuju ke arah Banten nampak lebih lengang begitu daripada hari-hari biasanya. Hal ini terbukti dengan adanya menurunnya volume kendaraan yang melintas di Tol Bitung ini. Adapun berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian yang berjaga di posko pengamanan Tol Bitung ini, faktor menurunnya volume kendaraan adalah dikarenakannya adanya hari libur di pabrik di sekitar Tol Bitung, dan selain itu juga berhentinya operasi penyeberangan di Pelabuhan Merak begitu. Namun namun pemirsa, berdasarkan informasi yang kami terima, untuk saat ini petugas sendiri masih belum kembali melakukan penjagaan. Hal ini dikarenakan petugas masih istirahat untuk berbuka puasa. Rencananya pada pukul 8 malam nanti petugas akan kembali melakukan penyekatan kendaraan dengan membagi jalur Tol Bitung menjadi 2 lajur begitu, yang mana lajur pertama yaitu untuk kendaraan pribadi dan lajur kedua untuk kendaraan berat atau kendaraan logistik untuk bisa melintas menuju ke arah Banten ataupun ke arah Sumatera. Uci dan April. Baik, terima kasih Vito Erlangga yang melaporkan langsung dari Tol Cikarang Barat dan juga Lineke yang melaporkan langsung dari Tol Bitung. Selamat bertugas kembali teman-teman.